Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata Uzamana bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya kanak-kanak. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga kanas. Bayangin kalau bacanya iya kana budu. Karena nama Tuhan mereka. Nah di sini dijelaskan amat sangat detail dan baik dengan susunan sederhana dan dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa. Wakaf itu tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini akan salurkan langsung pada mereka yang betul-betul memahami Tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Ya, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat sehat, walafiat, nikmat kesempatan atau waktu luang, nikmat iman dan Islam tentu menjadi nikmat yang paling utama yang kita rasakan hingga saat ini. Hingga saat ini kita bisa berkumpul bersama insya Allah orang saleh di sini dalam majlis ilmu bersama guru-guru kita yang setiap pagi kita ngaji, dan tema yang insya Allah akan kita bahas bersama Bapak Haikal masih soal tentang update perkembangan di Palestina. Dan kalau kita saksikan alhamdulillah kemarin hampir jutaan orang ya di Monas berkumpul dan menyuarakan satu aksi untuk menolak kejahatan atau menolak agresi militer dari Israel yang sudah banyak memakan korban hampir 10.000 ya orang, dan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang masih tidak tahu apa-apa ya, anak-anak kecil yang mereka adalah masa depan dari generasi yang seharusnya mereka jaga, mereka rawat, kemudian mereka menjadi korban ya, mereka menjadi korban penjaban dari Zionis Israel, dan hampir 44 ribuan lebih gitu ya korban adalah anak-anak kecil, dan kalau kita saksikan sangat miris ya gitu ya, mereka yang sedang ada di pengungsian gitu ya, kemudian menjadi korban dari rudal yang memang sengaja untuk menghancurkan generasi gitu ya. Dan tentu senjata bagi orang-orang beriman adalah doa ya. Di doa kita mendoakan semua, mudah-mudahan Allah jaga mereka, kemudian Allah bagi yang meninggal, yang sudah wafat, itu Allah akan memberikan kenikmatan yang berbeda dengan kenikmatan yang kita rasakan saat ini, kenikmatan yang lebih besar tentunya, karena kenikmatan orang-orang yang syahid di jalan Allah ini adalah mereka mendapatkan rezeki yang besar, dan sebagaimana disebutkan dalam berbagai firman Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dan doa kita tentunya untuk keselamatan para pejuang ya yang saat ini sedang berjuang untuk melawan para penjajah. Dan alhamdulillah mungkin kita masih baru bisa ya berkumpul kemudian menyuarakan aksi ini, dan alhamdulillah juga pemerintah kita sudah
bersuara yang sama ya untuk menentang penjajahan yang kemudian eh, apa namanya berbagai bantuan yang insya Allah juga akan dikirimkan oleh pemerintah kita, dan tentu bagi yang punya harta di antara kita, kita sisihkan sebagian harta kita untuk perjuangan atau untuk bantuan kemanusiaan. Dan ini sebuah sebenarnya ya kita yang membutuhkan mereka ya, bukan mereka yang membutuhkan kita pada hakikatnya. Karena kita ketika kita berbagi harta kita, sesungguhnya adalah wujud kecintaan kita terhadap orang-orang Palestina. Dan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, dalam berbagai macam dalam firman Allah dan juga hadis Nabi, bahwa Muslim dengan Muslimin yang lain ini adalah bersaudara gitu. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan eh, Muslim dengan Muslim itu ada akhul Muslim ya, adalah saudaranya bagi orang Muslim lain. Kemudian Muslim dengan Muslim lain itu adalah kalbunyanil wahid, sebagaimana sebagai satu bangunan yang satu. Karena itulah saudaraku yang eh, dimuliakan Allah, mari kita kembali gitu menata diri kita untuk menundukkan keimanan kita dengan cara kita mencintai Al-Aqsa, atau menunjukkan pembelaan kita terhadap perjuangan para mujahidin di Palestina. Dan inilah bagian dari upaya kita untuk menata keimanan kita. Dan alhamdulillah Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema secara khusus kita akan tentang anak-anak Palestina ya, yang sebagian besar menjadi korban ya dalam kekejaman agresi Israel ini. Dan Kebrutalan Zionis. kebrutalan Zionis ini luar biasa ya. Dan kalau kita kaitkan tentu dengan anak-anak kita nih, mungkin beda bandingannya, tapi itu menjadi sebuah ibrah atau pelajaran bagi kita semua, bagaimana kesabaran mereka, keteguhan mereka gitu ya. Dan mereka sudah punya keyakinan walaupun usia yang masih kecil, tentang bahwa orang tuanya yang meninggal, yang syahid itu adalah ada di surga. Kemudian sebuah keyakinan luar biasa yang mungkin tidak semua dimiliki oleh anak-anak kita gitu ya. Mereka sudah punya cita-cita, yang paling penting mereka ini adalah jadi mujahidin ya. Bukan mungkin seperti kita yang saat ini bisa menikmati anak-anak kita dengan berbagai macam permainan gitu ya, yang kemudian cita-citanya berbeda dengan cita-cita mereka. Adalah para anak-anak di Palestina ini adalah ingin menjadi seorang mujahidin, pejuang yang kemudian syahid di medan fisabilillah gitu. Baik, tanpa panjang kalam, saya persilakan Babe untuk Posisi saya kisah di tentang Bandung. gimana Be? Posisi saya masih di Bandung, Oh, dan Masya Allah. sebentar lagi dijemput oleh jam 6, katanya janji akan menjemput. Yang menjemput saya dari SMK Muhammadiyah 4 Bandung. Mereka ingin mendapatkan satu sisi insight tentang Al-Aqsa, dan saya merasa tertantang untuk berangkat ke Bandung hanya untuk mereka mengabulkan permintaan mereka. Sebab yang minta ini langsung anak-anak SMA, kan bikin saya terharu banget kan gitu ya. Jadi saya minta maaf ya, saya siapkan sedikit hotel kurang asik. Ini mungkin dimatikan sehingga lebih bagus cahayanya. Oh, masih ada sedikit. Mungkin begini. Ini mungkin begini lebih baik. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Khalis Bakri yang saya hormati, yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini sebuah judul yang sangat menarik yang dipilih, yaitu masa depan. Dan saya ingin menggambarkan itu dengan mengirimkan, share kepada Bapak Ibu sekalian apa yang sudah saya share kepada Mas Khalis barusan. Bisa tayangkan dulu kali Mas Khalis.
Coba Bapak Ibu lihat dan menggambarkan bagaimana suasana anak-anak di sana setelah melihat foto yang saya kirimkan berikut ini. Di Zoom bisa ya? Coba di Zoom, Mas. Di Zoom wajahnya, Mas. Nah, Zoom terus sekali lagi wajah Zoom. Wajah anak itu di Zoom. Nah, coba lihat dulu. Ya, Alhamdulillah atas izin Allah saya mengirimkan makanan siap santap untuk mereka yang berada di sana. Ya. Wah, hebat. Ustadz Haikalnya. Coba dikirim lagi, coba di share lagi salah satu gambar yang kami sedang siapkan. Kami nampan itu. Nah, itu di Zoom coba lihat. Di betapa gembiranya mereka. Ya, balik lagi Mas ke saya cukup ya. Semua sekedar contoh ya. Baik, kan? Balik lagi ya. Nah, ini sekedar sebuah contoh gitu ya. Bentar ya, pelan-pelan. Kira-kira Anda yang sudah lihat gambar itu kira-kira bagaimana gitu ya? Apa yang Anda rasakan dengan anak-anak yang ada di sana gitu ya, teman-teman sekalian? Apa yang Anda rasakan coba? Ya, ya Allah ya Rabbi. Bukan saya sok tahu, bukan. Saya pengen menyampaikan kepada para ustadz, kepada para sahabat, dan ini akan diedarkan, di live kan, di zoom kan, dimanapun gitu ya. Ini kita ini para ustadz ini jangan galang dana mulu, dana lu, gitu ya. Coba berikan contoh dulu kepada umat, gitu ya. Anda lebih peduli daripada siapapun. Coba berikan contoh, dana lu dulu gitu loh. Jangan takut dibilang ria. Saya udah nggak masa bodoh dibilang ria, kayak dibilang pamer sih, dibilang sok kaya, kayak saya udah masa bodoh. Yang penting saya bisa bantu gitu aja, ya. Walaupun dalam kondisi juga kita sedang sulit juga di sini ya, tapi dengan lihat itu kita tuh akan berkata ya Allah, alhamdulillah ya Allah, masih ada rezeki yang kita sisihkan untuk mereka gitu. Dan itulah gambaran masa depan anak-anak Palestina. Boro-boro dia mau mikir yang lain. Untuk makanan siap saji saja dia menunggu kita, gitu ya. Nah itu yang terjadi sama sekalian. Ya saya mengirimkan, saya mikir-mikir gitu ya, apa ya. Begitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya lihat anak-anak itu udah mulai bagaimana bisa nyiapin makanan gitu kan, bagaimana dia bisa makan ya, dan dia hanya bisa berlari di antara reruntuhan ya untuk mencari ibu mereka, mencari ayah mereka yang ternyata didapatin ayahnya sudah separuh mukanya kena hantam, kena peluru, kena bangunan, dia nggak bisa dan seterusnya. Antum tahu masih ada 1.800 anak yang saat ini belum ketemu, dia berada dalam reruntuhan bangunan. Apa dia masih hidup atau sudah dia wafat? Allah alam. Apa dia sudah syahid? Apa dia sudah bersama Rasulullah? Apa sudah bersama Nabi Ibrahim? Kita juga belum tahu. Sementara 8.000 yang lain sudah wafat. Sementara 1.500 yang lain masih terkurung. Dan yang sangat menyedihkan, Menteri Pendidikan ya di sana telah mengumumkan bahwa tahun depan tidak ada ajaran baru. Tahun depan nggak ada kelas, tahun depan nggak ada sekolah. Sekolah ditutup. Kenapa? Karena sudah tidak ada anak-anak lagi. Hadirin sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud laisa minna oleh Nabi. Saya berpikir seperti itu. Ya. Inilah yang dimaksud, bukan golongan aku. Bukan golonganku, orang yang nggak peduli dengan urusan kaum mukminin. Ini urusan kita semua, gitu loh. Ini urusan kita semua. Saya nggak habis pikir, Anda yang masih punya deposito, masih punya uang dan sebagainya, kok nggak ada ketertarikannya untuk bantu mereka ya? Ya, astagfirullahaladzim, kok nggak ada ya ketertarikannya untuk menolong mereka ya? Sementara Anda tahu besok masih makan, barang masih ada dan seterusnya. Apakah ini termasuk wujud daripada peduli kepada sesama muslim? Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak, masih jauh ya. Karena itu teman-teman sekalian yang saya minta sekali lagi, jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Ya. Keluarkan hartamu itu.
selama 75 tahun belum pernah ada seruan jihad oleh imam-imam di Masjidil Aqsa untuk berperang melawan Israel. Karena kalau dia lakukan itu, kelak hidupnya besok dicari itu sama Israel, ditangkap gitu. Tetapi fenomena ini berubah. Dari kemarin, saya seharusnya sudah berada di sana, cuma karena di reject lagi sama Israel, laknatullah, akhirnya saya nggak bisa berangkat. Ya, tiket udah beli loh, tiket, audio segala macam udah beres, yakin gitu bakal jalan. Ternyata dicoret lagi nama saya, coret lagi dan dicoret terus, 3 kali berturut-turut dicoret, tanpa alasan. Ketika saya tanya sama agen di sana, dia bilang the security reason, kata dia. Apa itu security reason? Yang lain boleh, saya doang dicoret, kan kacau. Ya. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, boro-boro dia memikirkan apapun, yang dia pikirkan cuma satu, bagaimana bisa mengusir penjajah, bagaimana bisa syahid Aiz Kariman, Aumut Syahidan, itu doang yang dipikirin, nggak ada lagi yang lain. Ya, dan yang saya habis pikir dengan keadaan ini adalah yang saya merenung apa yang mesti saya sampaikan kepada umat, apa yang harus saya sampaikan kepada masyarakat, apa yang mesti saya sampaikan, terus ternyata yang saya mau sampaikan adalah kecam Saudi Arabia, munafik kelas berat. Ya, munafik, basyiril munafikin biannahum adzaban alima alladzina yattakiduna kafirin awliya min dunil mu'minin. Rela mereka tuh ber, berpeluk-pelukan dengan kafir Amerika yang membunuh saudara-saudaranya di Gaza. Mereka rela itu loh. Berpeluk-pelukan dengan Israel. Mereka rela gitu loh dengan berpeluk-pelukan dengan orang yang menjadikan agama ini mainan, yang menjadikan agama ini candaan, yang menjadikan agama ini pembunuhan, yang menjadikan anak-anak Palestina syahid. Mereka rela tuh berangkul-angkulan dengan mereka. Saudi Arabia itu mengizinkan tempatnya sebagai tempat transit oleh tentara-tentara Amerika yang nauzubillah laknatullah alaihim. Kan kurang ajar itu loh. Ya. Menurut saya bukan Saudi Arabia sekarang. Yahudi Arabia. Bermesra-mesraan dengan Yahudi. Pura-pura memberikan bantuan sekian, sekian, sekian. Mereka nggak butuh itu. Mereka butuh senjata untuk membalas. Mereka butuh pasukan untuk melawan. Mereka butuh senapan. Sebagaimana turunnya tentara-tentara Amerika ke Gaza membunuh rakyat Palestina bersama Israel. Kapal induk Amerika, Gerald US, itu sudah tiba tanggal 9 dan turun 3.000 pasukan pertamanya. 3.000 pasukan terlatih. Tanggal 11-nya tiba kapal induk Mount Elizabeth, kapal induk Elizabeth. Untuk apa? Untuk bergabung dengan Amerika, bergabung dengan Israel, menghantam Gaza. Sementara Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, nggak ada pemikiran sama sekali untuk melawan. Cuma sekedar himbauan retorika belaka. Hanya satu-satunya negara Liga Arab, Yaman, yang berani menyatakan perang dengan Israel dan bersiap-siap melakukan penyerbuan. Nggak boleh lewat sama Saudi Arabia tuh orang. Kan gila apa itu? Bukan Saudi Arabia, Yahudi Arabia. Yahudi Arabia, bukan Saudi Arabia. Masa pelurunya nggak boleh lewat? Tentaranya nggak boleh lewat. Mentang-mentang Yaman langsung berbatasan dengan Saudi. Dia mau membantu saudaranya nggak boleh. Boro-boro mereka bantu. Orang yang mau bantu aja dilarang, dicegah. Kan kurang ajar itu namanya. Mau MBS kek, mau setan kek, nggak peduli saya. Saya paling hati-hati kalau ngomong. Dan ini sudah semudah-mudahnya saya ngomong. Karena saya telah melakukan
ketelitian dalam hal ini. Begitu juga negara-negara lain. Sungguh Amerika dan Israel itu kal ankabut, seperti sarang laba-laba, lemah, bangsa penakut. Turki juga keluar-keluar mau bantu. Stop minyaknya yang lewat Turki ke Israel, kelar tuh. Tuh pesawat juga nggak bakal bisa terbang. Mau apa? Pakai apa terbang itu pesawat? Pakai air. Sementara Syekh Kuwait lah, Uni Emirat Arab lah, Saudi Arabia lah, yang lain semuanya masih berlomba-lomba terus untuk turis lah, untuk pembangunan lah, mencakar lomba apa langit setinggi-tingginya lah. Walah, buat apa saya bilang bangunan-bangunan seperti itu? Itu masa depan anak-anak kalau pengen tahu. Anak-anak kita mesti paham sampai ke situ biar wawasannya bagus. Wawasannya luas. Internasional. Kan dengan cara seperti ini, saudara. Kan cara seperti ini. Mesir yang katanya bantu. Pada saat penyerbuan tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 itu pengungsi dari anak-anak Gaza. Anak-anak Gaza. Catat, anak-anak Gaza. Catat sekali lagi, anak-anak Gaza. Sudah tiba di perbatasan untuk hijrah ke Mesir. Apa kata Mesir? Nggak boleh lewat. Jangan sampai Mesir jadi tempat penampungan pengungsi. Anak-anak Gaza yang mau masuk ke Mesir, nggak boleh sama Mesir. Dia kembali ke tempatnya dan dibom dan syahid sekarang. Apa yang kalian akan jawab di depan Rasulullah nanti ketika Allah bertanya? Itulah masa depan kalau pengen tahu. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit emosional. Mohon maaf. Karena memang mesti begini. Memang mesti begini kalau ngomong soal itu. Masa kalau ngomongnya masih menghimbau lagi? Tidak. Dan saya tidak peduli setelah ini di-ban oleh Saudi paspor saya. Nggak peduli. Nggak bisa berangkat haji, nggak apa-apa. Nggak bisa umroh lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting saya telah menyampaikan amanah ini kepada umat. Di mana-mana saya ceramah begini. Yang Anda kutuk itu bukan cuma Amerika. Yang Anda kutuk bukan cuma Israel. Yang Anda kutuk itu Yahudi Arabia juga. Yang Anda kutuk itu negara-negara Liga Arab. Yang selama ini hanya omong kosong belaka dalam hal membangun. Untuk kemerdekaan Palestina. Nggak malu sama Brazil. Kemarin Brazil memutuskan hubungan dengan Israel. Nggak malu dengan Bolivia. Bolivia kemarin memutuskan hubungan dengan Israel. Nggak malu dengan Chile. Chile kemarin memutuskan hubungan dengan Israel. 8 negara serentak tuh memutuskan hubungan dengan Israel. Nggak malu. Termasuk Bahrain memutuskan. Yang namanya Turki, Irak, Iran, Libya, Saudi. Pulangin tuh semua atas militer mereka. Pulangin semua diplomat mereka dong. Gitu dong. Baru keren. Nah, saudara sekalian, itulah. Dan apa yang mesti kita lakukan? Anak kita. Sampaikan informasi ini kepada anak kita. Saya mengirimkan bantuan atas nama pribadi ke sana. Dan saya kirimkan. Dan dia, buat apa Ustaz Haikal? Tolong siapin makan buat mereka, saya bilang. Mereka belum makan. Mereka lapar. Betul, Ustaz. Naam, Ustaz. Tolong beliin berapa nampan kek, tuh saya kirim berapa juta kek, tuh saya kirim puluhan juta, kasih mereka makan tiap hari dari sini, kasih mereka makan, jangan sampai dia lapar, jangan sampai dia antri, ngenes kita ngelihat mereka antri. Saya kirimkan terus seperti itu. Bukan sok tahu, tapi ini untuk menggugah saudara sekalian.
menggugah hati saudara sekalian yang belum nyumbang gitu, buat ke Gaza gitu loh, yang belum memberikan bantuan buat ke Gaza. Berpikirlah lebih lanjut lagi. Nah, bagaimana pentingnya anak-anak kita seperti ini, Mas Khalis yang saya hormati dan seluruh sahabat-sahabat. Tepat jam 6 saya dijemput, sudah tiba di lobi. Saya minta maaf, kita lanjutkan lagi besok yang fokus membahas soal anak kita. Hari ini saya sudah bahas anak Gaza. Jadi bersambung dari anak Gaza ke anak kita. Harus begini. Ya, karena itu pengantar saya sampaikan ini tentang anak Gaza. Besok kita bicara anak kita. Pagi ini setelah bicara di SMK 4 Muhammadiyah, saya langsung kembali ke Jakarta. Allah alam bisawab. Mohon maaf sekali lagi karena sudah dijemput di bawah. Jam 7 bicara ya di Kircon. Saya akhiri. Kita jumpa lagi besok. Saya sampaikan lagi dan serahkan lagi kepada Mas Khalis. Bagaimana cara? Yang belum itu bagaimana caranya? Langsung kirimkan ke mereka. Atau buat galang dana khusus. Atau berdoa bersama. Atau mengumpulkan gitu loh. Atau dan seterusnya silahkan. Allah alam bisawab. Yang penting kita ada kontribusi kepada mereka untuk kemandirian mereka. Allah alam bisawab. Saya pamit. Kita tamu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah, Beh. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, baru pengantar ya karena Babe ada kegiatan ceramah di tempat lain jadi tidak bisa sampai selesai sebagaimana biasanya kita jam 6.30 dan karena itulah saya kembali menggugah kita semua jamaah yang dimuliakan Allah untuk kembali memantapkan rasa persaudaraan kita dengan sesama muslim, terutama dengan kaum muslimin di Palestina yang saat ini sedang mengalami sebuah penderitaan yang besar ya karena serangan demi serangan kebrutalan dari Zionis Israel la'natullah. Dan kita selalu mendoakan mereka kaum muslimin yang ada di Palestina dan juga mungkin dengan kunut-kunut nazilah yang kita bacakan, dan ini sudah saatnya memang, kemudian juga kunut yang berdoa kepada Allah untuk menghancurkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita yaitu kaum Zionis Israel, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertanda yang Mohon pamit Pak Ustadz. menurut Syekh Yasin rahimahullah bahwa di tahun 2027 akan menjadi kehancuran dari Zionis Israel, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah prediksi dari Syekh Yasin ini memang Allah kabulkan, dan memang ini sudah pertanda jihad kita menjadi harus kuat dengan cara tadi yang sebagaimana dikritik oleh Babe, ketika umat Islam bersatu sesungguhnya sangat mudah untuk mengalahkan Israel ya. Ketika negara-negara Arab yang memasok minyak ke Amerika dan Israel kemudian di stop, maka sesungguhnya mereka akan kelabakan, tidak bisa berbuat apapun. Tank-tank yang mereka kerahkan atau pesawat tempur yang mereka kerahkan tidak akan mungkin bisa mereka gunakan ketika pasokan bahan bakar yang dari negara-negara Arab itu di stop sama sekali. Karena itulah seruan demi seruan tentu harus kita tetap lakukan, salah satunya ke pemerintah kita untuk menekannya dengan cara tadi kemarin aksi hampir 2 juta lebih umat Islam berkumpul di Monas, dan alhamdulillah juga pemerintah datang hadir, ada Menteri Luar Negeri, kemudian juga ada Menteri Agama, ada Menteri PMK, Pak Muhajir gitu hadir, dan mudah-mudahan aksi pemerintah aksinya nyata ya, bukan hanya sekedar mengirimkan bantuan kemanusiaan, tapi juga menekan negara-negara Arab terutama, dan juga negara-negara Amerika yang menjadi penyokong utama dari Israel ini untuk segera menghentikan serangannya, kemudian membuka pintu untuk kemanusiaan, bantuan kemanusiaan. Dan tentu kita doakan juga para mujahidin untuk bisa menuntaskan aksi ini, artinya membuka, menghancurkan Israel ya. Dan ini doa-doa yang kita tunggu, barangkali doa di antara kita yang saat ini sedang hadir di Zoom Allah kabulkan, dan inilah upaya minimal kita yang bisa kita lakukan. Dan memang senjata orang beriman ini, silahul mu'min, adalah doa, karena doalah yang
bagi kita kaum orang beriman ini adalah menjadi sebuah senjata paling utama. Amin Allahumma amin, mudah-mudahan Allah kabulkan kita semua. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang penting yang kita sampaikan dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, peluncuran soft opening ya dari Rumah Khitan Sidan yang Majelis Keluarga Indonesia yang kemarin sudah dilakukan. Alhamdulillah eh, sudah terlaksana dengan baik gitu ya. Kita punya markas rumah khitan di rumah Babe Haikal ya. Dan ini menjadi sebuah kebersyukuran harus kita lakukan, harus kita sampaikan kepada kita semua, dan tentu MPI bersyukur dan mengucapkan terima kasih ke semua dukungan dari jemaah yang sudah mewakafkan hartanya. Ada yang menyumbang kursi, bed gitu ya, untuk tindakan, ada juga yang mengirimkan AC, kulkas dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kebersyukuran bagi kita semua tentunya, bukan hanya MKI, juga kita semua yang hadir di sini, bahwa MKI punya rumah khitan dan ini bisa didedikasikan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kaum muslimin yang memang membutuhkan untuk khitan dengan metode modern ya. Dan ini khitan yang insya Allah gratis ya, tentunya untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini program yang dilakukan, diinisiasi oleh MPI ini bisa bermanfaat untuk umat. Dan mungkin barangkali Dokter Piki ingin menyampaikan, silakan Dokter Piki. Assalamualaikum Dokter Piki. Ya silakan Dok. Ustadz Holis, Assalamualaikum. Tolong sampaikan juga untuk kajian offline ya, hari Sabtu, Ustadz Holis. Ya silakan. Sebelum itu nanti Dokter Piki dulu ya. Silakan Dokter Piki. Ya. Assalamualaikum Dokter Piki. Tadi udah masuk tapi keluar lagi ya. Nih. Silakan Dokter Piki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah report dari kegiatan kemarin bahwa Sidan Rumah Khitan Keluarga Indonesia sudah kita coba untuk beroperasi ya. Boleh dibilang lah soft opening gitu, atau ya kita masih mencoba lah karena semua peralatan kita baru sampai, baru kita setting, dan alhamdulillah kemarin berjalan lancar. Beberapa alat kita coba ya, karena memang ini perdana kita lakukan di Rumah Khitan dengan prosedur yang baru ya. Jadi kita mencoba untuk bagaimana menjaga mental dari anak-anak yang di Khitan. Dia datang seperti dia hadir di klinik, jadi bukan dia hadir dalam khitanan massal. Jadi saat khitanan massal itu kan mungkin kan psikologis dari anaknya itu juga panik, takut gitu, dan bagaimana kita akan mencoba untuk melayani yatim dan duafa itu dengan baik. Jadi dia hadir seperti dia datang di klinik, seperti dia seolah-olah seperti di klinik yang berbayar ya. Jadi dia datang, kita sambut, lalu kita jelaskan prosedurnya, kemudian baru masuk ke ruang tindakan. Ya alhamdulillah alat-alat ada beberapa sih mungkin yang kurang, nanti saya akan report ke jamaah agar pelaksanaannya jauh lebih maksimal ya. Mungkin ada beberapa alat yang masih kurang, tapi alhamdulillah kemarin kita masih bisa kita atasi dan kita bisa menghitan dengan metode teknoklem ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita menggunakan metode teknoklem. Jadi yang pertama dia dihitan dengan cetakan klem, smart klem, kemudian pasiennya tidak dijahit, yaitu dengan metode lem ya. Jadi kulitnya dilem, tidak dijahit. Namun pada pasien yang pertama itu karena gemuk, itu kita lakukan tindakan penjahitan di 4 sisi ya. Karena memang pasien gemuk itu susah. Jadi kemarin itu pasien yang gemuk itu sudah ditolak
eh, kalau nggak salah sih sampai 3 rumah sunat gitu. Sudah 2 kali hitanan itu gagal. Kemudian dia sudah ke rumah sunat juga ditolak karena gemuk. Dan alhamdulillah kemarin kita bisa menghitan anaknya. Anaknya itu usia 9 tahun tapi beratnya 45 kilo. Jadi Masya saat Allah. duduk itu kemaluannya itu mendelep gitu. Nah, itu butuh teknik tersendiri dan emang kondisinya memang sangat lama itu proses pengerjaannya. Alhamdulillah kita sudah bisa mengerjakan itu di rumah Zidan dengan teknik sunat gemuk gitu. Itu berbeda memang, dan memang apabila itu eh, apa namanya, dengan teknik sunat gemuk itu, kalau misalnya yatim dan duafa itu pergi ke klinik itu biayanya cukup besar, itu minimal 2,5 sampai bahkan ada yang sampai 4 juta gitu. Nah, itu alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan itu. Mudah-mudahan bisa kita terus memberikan manfaat kepada yatim dan duafa untuk bisa mendapatkan hitan secara gratis ya. Dan mungkin reportnya ke depannya masih panjang perjalanan Rumah Hitan Zidan. Ada pengurusan izin ke Dinas Kesehatan, ada verifikasi, kemudian ada survei dari Dinas Kesehatan, dan nanti insya Allah kita akan sama-sama nih merasakan nih gitu. Saya akan report terus, oh ini prosesnya, jadi kita sama-sama belajar dan merasakan membangun apa yang sudah kita wakafkan ini. Itu saja Ustaz Kholis, report dari Masya Zidan Allah. Rumah Hitan Seluruh Indonesia. Ya. Jadi ini wakaf produktif Ustaz ya, dokter ya. Mudah-mudahan ini apa yang sudah didonasikan oleh jamaah ini menjadi sebuah amal yang terus akan dinikmati sampai akhirat kelak ya. Karena ini amal jariah, sedekah jariah yang abadi itu adalah salah satu dalam bentuk wakaf ya. Dan alhamdulillah ini kita sudah memiliki rumah khitan gitu ya, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik oleh umat ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, tadi juga ada pengumuman dari divisi pendidikan ya dari Bu Iis yang insya Allah akan ada kegiatan tablik juga dari Tuan Guru Subhan Pelajar pada hari Sabtu tanggal 11 ya Bu Iis ya. Silakan Bu Iis menyampaikan langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Holis, Dr. Vicky, pengurus MKI lainnya, dan juga jamaah istiqomah yang selalu mengikuti kajian pagi. Ya, insya Allah kita ini selalu kajiannya online. Jadi kita mau mulai untuk kajian offline untuk awal, insya Allah dilaksanakan hari Sabtu tanggal 11 November. Untuk tempatnya mungkin nanti kita bisa berpindah-pindah ya, tapi untuk awal dilakukan di Depok. Berharap kajian semua jamaah kajian MKI baik pagi ataupun malam bisa hadir dan kita bertatap muka. Mungkin untuk besok yang penceramahnya itu Tuan Guru Suparman Fajar. Insya Allah itu aja mungkin Ustadz Holis pengumumannya. Terima kasih undang. Nanti untuk tempatnya silakan share di grup ya Bu Is ya. Dari Ya, sekarang nanti barang di ya mana posisinya, di masjid atau di mana, di rumah Bu Is? di rumah, iya di rumah. Insya Allah nanti masih nunggu Kang Ivan untuk bikin flyernya. Nanti kalau udah jadi kita share ke semua grup MKI. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya, karena selama ini kata Bu Is kita hanya ketemu via Zoom ya, secara virtual gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa menyelenggarakan minimal sebulan sekali untuk ketemu langsung bersilaturahim gitu ya. Kita sudah memulai sebenarnya di kajian-kajian ruqyah ya. Ada terapi ruqyah bersama Ustaz Zahal sudah berapa kali ya kita bikin di rumah Bu Is juga, dan di beberapa tempat lain. Mudah-mudahan di Bandung kayaknya udah juga pernah ya dilakukan, dan mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan di berbagai tempat ya, di Tangerang, kemudian di Bogor, di tempat-tempat lain gitu ya, dengan para ustadz yang kita miliki, dan kita bisa berjumpa langsung dengan mereka, kemudian ya mendapatkan ininya berkahnya lah insya Allah ya. Dan tentu silaturahim ketemu langsung itu berbeda dengan kita hanya ketemu lewat virtual gitu ya. Kita ketemu langsung bisa mengikat satu rasa yang lebih kuat antara sesama kaum muslimin, dan tentu ini bagian dari
memang yang disunnahkan, memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk sama-sama kita mengikat ikatan eh, persaudaraan dengan sesama muslim, karena disebutkan al muslim wa akhul muslim, ya, bahwa muslim itu dengan muslim lainnya sebagai semua saudara, ya. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, disebutkan jasadul wahid, sebagaimana sebuah jasad yang satu gitu, ya. Apabila satu tubuh merasakan sakit, idza tada'a minhu udwun tada'ala kullu jasadin bil sahri wal humma. Jadi apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka akan dirasakan pula kesakitan itu oleh seluruh anggota tubuh. Begitulah perumpamaan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang persaudaraan seorang muslim gitu, ya. Itu begitu sangat kuat, sangat kokoh, sebagaimana juga kita peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sedang mengalami satu penderitaan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali besok bersama Bahabe Haikal, dan kita akan kembali mendalami tentang bagaimana anak-anak kita, ya. Setelah kita melihat bagaimana kekokohan, kesabaran, ketawakalan anak-anak Palestina ini, dan mereka adalah yang kelak akan menjadi generasi pelanjut dari perjuangan ini, dan mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak Palestina dan mereka akan menjadi penopang satu jihad yang memang mudah-mudahan terus dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina hingga mereka merdeka. Dan sebagaimana saya pernah dengar juga sampai-sampai ada sebuah kisah yang memang sangat luar biasa, ya. Para kaum pria yang ditawan di di penjara-penjara Israel ini, sampai mereka karena tidak bisa bertemu dengan istrinya, dengan keluarganya, sampai mereka mengirimkan sperma mereka untuk memang mereka berharap memiliki anak banyak gitu, ya. Dan saya nggak tahu bagaimana sebuah proses dengan proses yang sangat sederhana itu. Saya lihat ada sebuah dokumenter di sebuah TV Arab yang memang mengisahkan tentang peristiwa itu. Allah alam bagaimana bisa mereka kemudian sperma itu bisa terjaga, dan alhamdulillah bisa disuntikan ke istri-istri mereka dan mereka hamil. Dan itulah sebuah keajaiban tentunya, ya. Kalau mungkin secara teknis kedokteran susah, ya, tapi ya Allah menolong, dan inilah sebuah upaya yang dilakukan oleh para mujahidin ini dengan cara mereka ingin memperbanyak anak, generasi keturunan, karena inilah sebuah penopang masa depan Palestina dan juga masa depan kaum muslimin. Jadi kita pun sesungguhnya punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, karena mereka adalah yang akan jadi pejuang-pejuang pembebas Al-Aqsa gitu, ya. Mereka adalah yang akan menjadi pejuang-pejuang Islam, dan memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam akan kembali berjaya, tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya akan diserahkan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan apakah kita bagian dari itu? Apakah kita dan generasi kita bagian daripada itu? Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi bagian itu, dan inilah salah satu ikhtiar kita dengan ngaji tiap pagi dan tiap malam bersama Majelis Keluarga Indonesia. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami kembali ingatkan bahwa tetap ikhtiar sedekah tiap pagi menjadi salah satu sarana juga bagi kita untuk amal soleh, dan bagi kita sangat penting karena ini adalah sebuah upaya untuk menggerakkan dakwah MKI, dan ini menjadi bagian perjuangan kita dengan cara mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik, keluarga yang kokoh imannya, kuat akhlaknya, dan ini bisa mentransformasikan ke generasi-generasi anak-anak kita. Dan mudah-mudahan inilah harapan kita, karena anak yang soleh itu menjadi sebuah amal soleh yang akan abadi, sebagaimana harta kita, sebagaimana juga ilmu kita. Maka anak yang soleh disebutkan dalam sabda Nabi SAW, walidin soleh da'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tua kita. Maka kita masih punya harapan. Kalau kita masih kurang-kurang dalam amal saat ini, maka kita ketika punya anak yang soleh yang akan mendoakan kita, itulah harapan kita, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah kita kelak di akhirat. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Maka al-afu minkum, mohon maaf kalau ada kehilapan dari saya. Maka kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.